Sebuah bola bermassa 50 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Saat ketinggian bola mencapai 0,6 meter, energi kinetik bola tersebut sebesar titik-titik joule. Oke, jadi pertanyaannya adalah mencari energi kinetik ya, atau EK pada saat bola itu berada pada ketinggian 0,6 meter. Untuk soal ini kita bisa mengerjakan dengan menggunakan metode energi langsung atau kita juga bisa juga kita kombinasikan dengan GLBB ya. Jadi kita akan coba dengan dua metode. Yang pertama kita akan langsung dengan menggunakan energi. Oke, kita akan gambar dulu kasusnya seperti gambar berikut. Oke, kita gambarkan di sini. Mula-mula ada bola ya. Bolanya ada di bawah di sini misalkan, dan bola ini diberi kecepatan awal ke arah atas tentunya karena dia akan naik, dan kecepatan awal ini kita beri nama menjadi V1 misalkan. V1-nya di situ adalah 4 meter per second. Nah, lalu yang terjadi pada bola ini adalah dia akan naik sehingga pada ketinggian tertentu, di sini ketinggiannya mencapai 0,6 meter, berapakah nilai dari energi kinetiknya? Jadi bolanya ada di sini, dia masih bergerak ya, karena dia di sini ditanyakan energi kinetik, maka di ketinggian tersebut dia harusnya masih bergerak. Nah, misalkan dia di sini punya kecepatan V2. Nah, berapakah energi kinetiknya jika tingginya adalah 0, meter? Ini kita tulis dulu, H sama dengan 0,6 meter. Oke, kita tuliskan dulu di sini nilai H-nya yaitu 0,6 ya, satuannya adalah meter. Metode yang pertama yang akan kita pakai adalah dengan menggunakan energi mekanik ya, karena di sini dia dilemparkan di udara dan diasumsikan udaranya tidak ada gesekan, berarti kita bisa menggunakan energi mekanik atau hukum kekekalan energi mekanik, kita singkat menjadi HKEM ya, di mana energi mekanik pada posisi 1, misalkan yang bawah adalah posisi 1, yang atas adalah posisi 2, itu energi mekaniknya harus sama. Berarti EM yang pertama atau EM1 itu nilainya harus sama dengan energi mekanik yang kedua. Sekarang perhatikan, pada saat dia di posisi 1, dia itu belum memiliki ketinggian. Artinya di posisi 1 ini nilai energi potensialnya sama dengan 0 atau EP-nya 0. Dia hanya punya energi kinetik EK yaitu setengah mv kuadrat ya. Berarti EM1 kalau mau dituliskan lengkap kita bisa tulis seperti ini. EP1 ditambah dengan EK1, EM2 juga sama yaitu EP2 ditambah dengan EK2. Tetapi perlu kita perhatikan nilai dari EP1-nya di sini sama dengan 0. Alasannya jelas ya tadi, karena dia belum punya ketinggian. Jadi ini bernilai 0 sehingga nilai energi mekaniknya hanya EK1. Berapa nilai EK1? Ya, ingat persamaan energi kinetik itu adalah setengah dikalikan mv1 kuadrat. Kemudian energi potensial 2, berarti pada saat dia di posisi 2 nih, berapa nilainya? MGH ditambah dengan EK2-nya tidak perlu diubah karena kita akan mencari EK-nya. Maka kita tulis saja di sini EK2 seperti itu. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang disediakan di soal ya. Jadi kita masukkan angkanya setengah dikali masanya di sini 0,05 kilogram ya, karena di sini 50 gram. Maka kita tulis 0,05, satuannya dalam kilogram, V1-nya di situ 4, berarti 4 kuadrat sama dengan M-nya adalah sama 0,05 dikali gravitasinya adalah 10. Oke, kita perbaiki dulu di sini, dikali gravitasinya 10, tingginya 0,6 ditambah dengan EK2. Nah, di sini kita sudah dapat nilai EK2-nya. Tinggal kita hitung ya. Kita langsung hitung saja di sini. 4 kuadrat di sini adalah 16 ya. 16 kemudian dikali setengah adalah 8. 8 dikalikan 0,05 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,4 sama dengan 0,05 dikali 10 adalah 0,5. 0,5 dikali 0,6 berarti sama dengan 0,3 ditambah dengan EK2. Nah, maka kita dapat nilai EK2-nya yaitu EK2 itu sama dengan, tinggal dikurang ya, 0,4 dikurang dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0,1 atau energi kinetik pada posisi 6 meter, 0,6 meter itu sama dengan 0,1 joule ya, maka jawabannya yang A seperti itu. Nah, jadi untuk metode energi kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini, atau kita juga bisa mencari nilai V2-nya dengan menggunakan GLBB ya. Jadi coba kita akan kerjakan dengan dua metode. Yang kedua, kita akan pakai gerak lurus berubah beraturan, arahnya vertikal ya. Nah, kalau kita akan menggunakan GLBB, maka kita bisa mencari nilai V2 dulu dengan menggunakan V1 dan H ya. Maka kita akan pakai persamaan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat min 2GH ya. Negatif karena dia geraknya naik ke atas diperlambat, padahal percepatan gravitasinya kan ke arah bawah ya. G-nya ke arah bawah seperti itu. V2 kuadratnya kita akan cari, V1 kuadratnya diketahui yaitu 4 dikuadratkan ya. Kita tulis
tulis dulu 4 kuadrat min 2 dikali 10 dikali H. H-nya adalah 0,6. Masukkan di sini 0,6. Berarti nilai V2 kuadratnya itu sama dengan 4 kuadrat itu 16 dikurang 10 dikali 0,6 dulu jadinya 6. 6 dikali 2 berarti jadinya 12 ya. Maka kita dapat nilai V2 kuadratnya sama dengan 16 dikurang 2 berarti 4 ya. Satuannya meter per second, kemudian kita kuadratkan. Di sini kita tidak perlu mencari V2. Kenapa? Karena nanti memasukkan EK itu rumusnya pakai kuadrat. Jadi kita biarkan aja dalam V2 kuadrat sehingga kita bisa mencari nilai EK-nya. EK2 itu berarti sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V2 kuadrat sama dengan setengah dikali masanya sama tadi 0,05 ya, 0,05 dikalikan dengan V2 kuadratnya angkanya 4. Maka kita tinggal bagi aja nih 2 dengan 4 ya, dapat 2 dikalikan 0,05, jawabannya sama ya, 0,1 Joule. Jadi kalau kita mau menggunakan kinematika gerak lurus ya, GLBB di sini juga kita akan dapat hasil yang sama seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi 80 desibel ya. Jadi dB itu singkatan dari desibel. Jika 100 mesin yang sama dibunyikan secara bersamaan, maka taraf intensitas bunyinya sekarang adalah titik-titik desibel. Oke, soal ini adalah soal yang berkaitan dengan bunyi, lebih khususnya adalah taraf intensitas bunyi. Untuk bisa mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu persamaan dari taraf intensitas bunyi ya. Jadi untuk taraf intensitas bunyi atau biasa disingkat dengan TI itu memiliki persamaan. Persamaannya adalah 10 dikalikan log I itu menandakan intensitas dibagi dengan I0. I0 itu adalah intensitas ambang ya. Jadi kalau kita mau berikan penjelasan di sini, I itu simbol dari intensitas bunyinya. Nah, ini bergantung kondisi-kondisi yang mempengaruhi intensitas ya. Jadi itu intensitas bunyi. Sedangkan I0 di sini adalah intensitas ambang. Kalau ini merupakan tetapan, yaitu bernilai intensitas ambang ini adalah 10 pangkat negatif 12. Satuannya adalah watt per meter kuadrat ya. Jadi ini adalah nilai intensitas ambangnya. Nah, persamaan yang kita tuliskan di sini adalah taraf intensitas yang digunakan untuk satu sumber bunyi. Nah, jadi sumber bunyinya hanya satu. Padahal di soal ini sumber bunyinya ada berapa? Ada 100 sumber bunyi, yaitu 100 mesin di situ. Maka kita butuh lagi persamaan taraf intensitas untuk N sumber bunyi. Kita singkat menjadi TIN. Satuannya tadi sama ya, desibel ya. Jadi taraf intensitas itu punya satuan dB atau desibel. Nah, kita kembali di sini. Untuk TI, N sumber bunyi atau sumber bunyinya lebih dari satu, maka persamaannya menjadi gini, 10 dikalikan log N ditambah dengan TI untuk satu sumber bunyi, atau kita tulis saja sebagai TI1 ya. Berarti untuk bisa mengerjakan soal ini, konsep atau metode matematika yang harus dipelajari adalah tentang logaritma ya. Harus bisa tahu logaritma supaya bisa menyelesaikan soal ini. Nah, persamaan yang akan kita pakai itu tentu saja persamaan yang kedua di sini, yaitu TI untuk N sumber bunyi. Sekarang kita masukkan dulu untuk angka-angka yang disediakan ya. Kita tulis di sini TI untuk N. N-nya ada berapa? Ada 100. Berarti kita tulis TI 100 sumber sama dengan 10 dikalikan log N. N-nya adalah 100 ditambah dengan TI1. TI1 sumber bunyinya sudah diketahui di soal, yaitu 80 desibel. Maka ini plus 80, langsung kita tuliskan. Nah, sekarang kita akan menghitung bagian yang depan ya. Nah, di sini ada logaritma ya. Materi logaritma memang belum dipelajari ya untuk di sekolah menengah pertama, tetapi harus tahu materi ini supaya bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan taraf intensitas ini. Oke, sekarang kita belajar logaritma sebentar. Nah, jadi logaritma itu sebenarnya adalah kebalikan dari pangkat atau eksponen ya. Misalkan nih, kita langsung praktekkan soal ini. Kita punya log 100. Oke, yang pertama, kalau ada logaritma yang tidak ditulis di depan sini ya, biasanya logaritma itu ditulis seperti ini. Misalkan ada 2 log 5. Nah, ada angka 2-nya di sini. Ini yang disebut sebagai basis ya. Jadi 2 ini disebut sebagai basis. Kalau ada angkanya 2 log 5. Di sini tidak ada angkanya. Nggak ada log 100. Nah, kalau tidak dituliskan angkanya, maka angka yang ada di sini tidak lain adalah angka 10. Jadi kalau tidak dituliskan, maksudnya di sini ada angka nih, 10 log 100 ya. 10 log 100 cukup dibaca log 100.
100 seperti itu. Jadi basis 10 tidak perlu ditulis. Nah, lalu bagaimana cara menghitung 10 log 100 kalau tidak pakai kalkulator? Nah, sekarang kita ke definisi dari logaritma. Logaritma itu sebenarnya kebalikan dari pangkat. Oke, kita berikan contoh seperti ini. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 ya sama dengan 8. Ini pangkat nih, 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Maka bentuk pangkat ini kalau kita nyatakan atau kalau kita inverse ya bahasanya, kita nyatakan dalam logaritma, kita tulis sebagai 2 log 8 sama dengan 3. Oke, sekarang kita baca logaritma itu dalam bentuk pangkat. 2 log 8 sama dengan 3 artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu kalau pakai pangkat. Kalau logaritma 2 log 8 sama dengan 3. Maka dengan menggunakan metode seperti itu kita bisa hitung nih 10 pangkat berapa jadinya 100 ya kan. Jadi 10 pangkat berapa di sini jadinya 100. Tentu saja pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat berapa 100, maka jawabannya pasti 2. Artinya log 100 itu nilainya sama dengan 2 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, itu penjelasan singkat dari bagaimana menghitung logaritma ya. Tetapi sebenarnya sifat logaritma itu cukup banyak ya yang perlu dipelajari. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Untuk log 100-nya sudah dapat nilainya yaitu 2, maka tinggal kita masukkan. Ini kita punya 10 dikalikan log 100 itu 2 ditambah dengan 80. 10 dikali 2 itu sama dengan 20 ditambah 80. 20 ditambah 80 nilainya sama dengan 100 ya. Berarti taraf intensitas untuk 100 sumber bunyi itu nilainya 100, satuannya adalah desibel. Maka jawabannya adalah yang B, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Pada sebuah balok bermasa 200 gram yang mula-mula diam diberikan 3 gaya serentak yang besarnya masing-masing F1 4 Newton, F2 3 Newton, dan F3 2 Newton. Arah F1 dan F2 ke kanan, sedangkan F3-nya mengarah ke kiri. Kecepatan balok setelah berpindah sejauh 0,5 meter dari posisi awal adalah titik-titik meter per second. Oke, ini soal tentang gaya dan gerak ya. Jadi ada konsep yang tentang gaya yang harus kita pakai dan juga ada konsep tentang gerak juga yang harus kita aplikasikan di sini. Oke, kita gambarkan dulu peristiwanya atau kasusnya seperti gambar berikut. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi F1-nya mengarah ke kanan yang bernilai 4 Newton, kemudian F2-nya juga mengarah ke kanan bernilai 3 Newton, kemudian F3-nya mengarah ke kiri dia. Bernilai berapa Newton? F3-nya adalah 2 Newton. Jadi F3 sama dengan 2 Newton dan balok itu berpindah sejauh 0,5 meter. Kita misalkan pindahnya dengan simbol S yaitu 0,5 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan, kecepatannya itu di sini berapa? Kita sebut saja menjadi V2 ya. V2-nya itu berapa? Jika baloknya mula-mula diam. Jadi V1-nya di sini sama dengan 0 seperti itu. Oke, kita akan mulai dengan mencari percepatan balok ya. Jelas baloknya akan bergerak dengan dipercepat karena mula-mula diam kemudian menjadi punya kecepatan, pasti geraknya dipercepat. Kita akan mencari percepatannya dulu dengan menggunakan hukum kedua Newton. Ingat, hukum kedua Newton persamaannya adalah resultan gaya atau sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F-nya karena ada 3 gaya ya, kita harus lihat arahnya. F1-nya ke kanan, F2-nya ke kanan. Nah, yang kanan dengan kanan kita jumlahkan. Jadi sigma F-nya adalah yang ke kanan 4 Newton ditambah dengan 3 Newton dikurangi yang ke kiri. Ada yang ke kiri yaitu 2 Newton. Berarti min 2. Nah, jadi sigma F-nya ada 3 nih. Ada 4 ke kanan positif, 3 ke kanan positif, 2 ke kiri, maka dia negatif. Sama dengan M. M-nya 200 gram. Maka kita harus ubah nih, 200 gram itu menjadi kilogram. 0,2 dikalikan dengan A. Percepatannya kita akan cari. Kemudian 4 ditambah 3 dikurang 2. Itu 4 tambah 3 adalah 7 dikurang 2 5 ya. 5 sama dengan 0,2 A. Berarti percepatannya adalah 5 dibagi 0,2. Itu sama dengan percepatannya. 5 dibagi 0,2 itu sama dengan 50 dibagi 2. Berarti 25 ya. 25 meter per second kuadrat sama dengan nilai percepatannya. Maka kita dapat nih nilai percepatannya yaitu 25 meter per second kuadrat. Kemudian untuk mengetahui nilai dari kecepatannya kita bisa menggunakan GLBB sekarang. Karena dia geraknya dipercepat, maka kita bisa pakai persamaan GLBB dipercepat ya. Persamaannya adalah VT kuadrat, VT-nya kita pakai V2 nih. V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat, V0-nya kita pakai V1, nanti nilainya 0.
ditambah 2AS. V2-nya kita cari, V1-nya adalah 0 ya, 0 dikuadratkan tetap 0, ditambah 2 dikali A-nya kita sudah hitung 25 ya, dikali dengan S-nya 0,5. Berarti kita dapat nilai V2 kuadrat sama dengan 2 dikali 25 adalah 50, 50 dikali 0,5, ya berarti 25 lagi. Berarti nilai V2-nya sama dengan akar dari 25. Berapa akar 25? Jawabannya adalah 5 ya, 5 meter per sekon. Maka jawabannya untuk soal ini adalah yang C, seperti itu. Kita lanjut, sebuah kendaraan melaju pada jalan yang lurus. Jika setiap 200 meter ditempuh dalam waktu 7,5 sekon, dapat diperkirakan kelajuan kendaraan tersebut sebesar titik-titik kilometer per jam. Oke, ini soal tentang gerak lurus ya. Jadi gerak lurus beraturan. Kita hanya diminta mencari kelajuan V. Kita tahu bahwa nilai kelajuan atau V itu sama dengan jarak atau perpindahan dibagi dengan waktu ya. Kalau kelajuan jarak, kalau kecepatan perpindahan berarti V sama dengan S per T. Berarti nilai V sama dengan S-nya di sini sudah diketahui 200, tapi satuannya meter ya. 200 meter dibagi waktunya adalah 7,5 sekon. Jadi kalau kita hitung 200 dibagi 7,5 nanti satuannya adalah meter per sekon. Padahal yang diminta satuannya di situ harus kilometer per jam. Berarti kita langsung ubah saja di sini ya. Jadi 200-nya kita tulis ulang, dibagi dengan 7,5-nya kita juga tulis ulang, dikali kita ubah satuannya dari meter ke kilometer. Ingat 1 meter itu 1 per 1000 kilometer ya. Jadi 1 meter itu nilainya 1 per 1000 kilometer. Dibagi 1000 kan dari meter ke kilometer. Kemudian dibagi 1 sekon itu 1 per 3600 jam ya. Karena dari detik atau sekon ke jam itu dibagi 3600. Berarti supaya satuannya berubah dari meter per second menjadi kilometer per jam, maka kita harus kalikan dia dengan 1/1000 dibagi 1/3600 ya. Atau kita bisa balik dia ya. Kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. Ini kita tulis dulu sama dengan ini 200 dibagi 7,5 dikali dengan 3600 dibagi 1000 ya. Karena ini terbalik nih. 1/1000 dibagi 1/3600 kan, dibagi itu sama dengan dikali tapi kita balik. Nah dari sini baru kita selesaikan ya, kita sederhanakan. Ini kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2. Sekarang nolnya coret 1, nolnya coret 1. 20 dibagi 1 kan udah selesai ya, 20 ya. Sekarang kita tinggal bagi ini. Kita bisa sederhanakan 20 dan 7,5 ya. Kita masing-masing bagi dengan 5. 20 dibagi 5 dapatnya 4, kemudian 7,5 dibagi dengan 5 dapatnya adalah 1,5 ya. Jadi tinggal 4 dibagi 1,5 dikali 36, atau kita hitung saja 4 dikalikan 36 itu adalah 144 dibagi dengan 1,5. Biar mudah lagi, 1,5-nya kita nyatakan dalam pecahan. Nah, 1,5 itu kan tidak lain 3/2 ya, atau 1/2 itu kan 3/2. Berarti ini akan sama dengan 144 dibagi 3/2 dikali 2 dibagi dengan 3. 144 dibagi 3 atau dikali 2 dibagi 3 itu hasilnya adalah 96 ya. Maka ini satuannya sudah kilometer per jam, angkanya menjadi 96 kilometer per jam, dan kita sudah dapat hasilnya yaitu yang B, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Pada seutas tali terdapat 2 titik yang ditandai, yaitu titik A dan B. Jarak titik A ke titik B sama dengan 20 cm. Pada tali itu merambat gelombang dengan cepat rambat 2 meter per second sehingga titik A dan B berosilasi. Jika beda fase osilasi titik A dan B adalah 180 derajat, maka frekuensi osilasi masing-masing titik sama dengan titik-titik hertz. Oke, soal ini soal tentang gelombang pada tali ya. Jadi gelombangnya nanti adalah gelombang transversal. Oke, kita akan menggambarkan gelombangnya misalkan seperti ini. Oke, kita gambarkan satu gelombang transversal saja ya. Jadi kita tandai titik-titiknya yang ada di sini. Kita tandai seperti ini. Kemudian yang bagian atas juga kita tandai. Nah, sekarang yang perlu kita tahu dulu adalah apa ini? Beda fase osilasi titik A dan B itu 180 derajat. Oke, jadi kalau kita punya sebuah gelombang transversal seperti ini, maka kalau kita nyatakan dia dalam sudut ya, atau sudut fasenya kita tandai dulu seperti ini. Nah, sudut fasenya untuk yang kiri yang baru mulai di sini adalah 0 derajat. Nah, yang di atas di sini, maka
Bayangkan aja gelombang ini kita bagi jadi 4 ya. Satu cycle gelombang atau satu siklus gelombang itu nanti sampai 360 derajat seperti satu lingkaran sudutnya. Nah, dibagi menjadi 4. Berarti di sini 0, di sini pasti 90, di sini pasti 180, di sini pasti 270 derajat. Nah, inilah beda sudut fasenya atau sudut-sudut fasenya. Nah, jika ada dua titik yang berbeda fase atau berbeda fase osilasinya adalah 180 derajat, itu artinya dia dari 0 ke 180 atau 180 ke 360 ya. Intinya berbeda 180 derajat. Maka yang dipakai cuma segini aja. Nah, kalau dari gambar kita bisa tahu kalau cuma 180 derajat saja ini, itu artinya baru setengah gelombang. Jadi dia belum sampai ke satu gelombang, baru setengah gelombang. Atau jika kita nyatakan dalam panjangnya, maka setengah gelombang itu tidak lain adalah setengah dari panjang gelombang atau setengah lambda. Nah, jadi kita tahu bahwa jarak titik A dan B-nya itu 20 cm. Berarti 20 cm itu sama dengan setengah dari panjang gelombangnya atau setengah lambda. Kita bisa dapat lambdanya di sini ya. Kita tuliskan setengah lambda itu berjarak berapa? Berjarak 20 cm. Artinya lambdanya itu sama dengan 20 dikali 2 ya di sini ya, yaitu 40 cm. Kita tahu nilai lambdanya 40 cm. Atau kalau kita nyatakan dalam satuan SI ya, karena di sini cepat lambatnya dalam meter, maka lambdanya adalah 0,4 meter. Ini nilai lambda. Berikutnya yang dicari frekuensi ya. Frekuensinya itu mau titik A dan B itu sama saja, sama dengan frekuensi gelombang. Maka tinggal kita gunakan persamaan gelombang. Kecepatan sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Kecepatannya 2, lambdanya sudah kita hitung 0,4 dikalikan frekuensi. Berarti frekuensinya adalah 2 dibagi 0,4. 2 dibagi 0,4 sama dengan 20/4, yaitu 5 ya. Jadi frekuensi dari gelombang tersebut adalah 5 Hz. Berarti jawabannya yang C seperti itu.